Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Pujianaputras sekarang dengan NIM 12/24/2029. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil praktikum dari panel. Pertama-tama ada treatment panel 5 Extensive Academic Stats. Tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan Anda, yang dimana itu adalah panel 2. Pada tugas ini Anda diminta untuk menyelesaikan 2 persoalan. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu. Sementara pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Pada tugas kali ini, yang pertama, applying inheritance, diminta untuk menganalisis pekerjaan sebelumnya untuk mencari aspek-aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Kemudian kita dapat menerapkan pendekatan top-down atau bottom-up untuk menemukan potensi tersebut. Bila telah ditemukan, tuangkan ide dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan. Tahap terakhir adalah realisasikan ide Anda dengan memanfaatkan faktor KDBS Anda. Tugas kedua, student GPA, yaitu melanjutkan dari tes nomor 1, meminta untuk merevisit solusi sehingga mampu menangani kasus mengambil mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, misal basis data pada seluruh semester berbeda. Pada pengambilan pertama nilainya B, dan kedua berikutnya adalah A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diambil adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga menggunakan nilai terakhir. Dengan contoh seperti ini dan outputnya seperti ini. Baik, pada tahap awal saya melakukan evaluasi terhadap desain sistem pada channel 2. Kondisi channel 2, kelas student berdiri sendiri. Tidak ada generalisasi dan atribut seperti ID dan nama ditulis langsung di student. Ketika di channel 5 muncullah lecturer, maka lecturer juga membutuhkan ID dan nama. Terjadi duplikasi atribut. Solusinya saya menambahkan kelas baru yaitu person, di mana dengan menambahkan kelas ini tidak terjadi lagi duplikasi atribut, kemudian menerapkan konsep inheritance dan membuat desain lebih abstrak dan reusable. Saya menambahkan kelas person sebagai superclass karena student dan lecturer memiliki karakteristik yang sama, sehingga atribut umum cukup didefinisikan satu kali saja. Penambahan kelas lecturer, tidak ada representasi dosen. Kemudian course berdiri tanpa pengajar, karena mata kuliah pasti memiliki dosen dan bisa lebih dari satu dosen. Solusinya saya menambahkan kelas lecturer. Perubahannya itu untuk merepresentasikan dunia nyata secara lebih akurat, kemudian mendukung relasi antara course dan pengajar. Kemudian memungkinkan bahwasannya satu course memiliki banyak dosen. Kemudian si course dan lecturer, karena si course dan lecturer ini course tidak memiliki relasi dengan dosen. Masalahnya di panel 2 course tidak memiliki relasi dengan dosen. Masalahnya informasi course tidak lengkap dan tidak bisa menunjukkan siapa pengajarnya. Sehingga di panel 5 saya membuat course sekarang memiliki daftar dosen. Alasannya itu untuk menambah informasi penting dalam sistem akademik, kemudian mendukung skenario lebih dari satu dosen dan membuat data lebih informatif. Pada channel 2, relasi antara string dan objek, relasinya masih menggunakan teks, student ID dan course code. Masalahnya tidak aman dan tidak mencerminkan relasi objek. Kemudian saya memberi solusi di channel 5, yaitu diubah menjadi objek reference untuk memperkuat hubungan antar data dan mempermudah pengelolaan data. Kemudian pada channel 2, refactoring enrollment hanya menyimpan data dasar, tidak mempertimbangkan kompleksitas akademik, sehingga tidak bisa menangani kasus pengulangan mata kuliah dan tidak bisa digunakan untuk menggunakan hitung IPK. Sehingga di channel 5 enrollment diperbaiki untuk bisa menyimpan nilai dan melakukan perbandingan waktu pengambilan.
pada bagian ini. Alasannya itu untuk mendukung fitur GPA pada tes kedua dan menyimpan histori akademik. Kemudian pada tenor 2 tidak ada perhitungan IPK, sehingga di tenor 5 saya menambahkan fitur perhitungan GPA dengan akademik terakhir. Kemudian pada tenor 2 handling pengulangan mata kuliah, semua enrollment dianggap sama, tidak ada filtering, sehingga nilai bisa dihitung ganda dan IPK menjadi tidak akurat, sehingga di tenor 5 sistem hanya mengambil nilai terakhir dan menghindari duplikasi perhitungan. Kemudian penerapan inheritance-nya sekarang yaitu persen adalah superclass dan student dan lecturer adalah subclass. Student dan lecturer adalah subclass. Setelah perubahan, sistemnya menjadi lebih modular, lebih fleksibel dan lebih realistis. Recover Coding tidak hanya memperbaiki kode, karena Recover Coding juga meningkatkan kualitas desain serta keseluruhan. Kemudian solusi dari GPA, rangkanya itu mengambil data semua enrollment, filter hanya yang terbaru, kemudian hanya itu IPK berdasarkan nilai dan SKS-nya. Kita masuk ke bagian penjelasan struktur umumnya. Pada pengerjaan ini ada dua folder, yaitu driver dan folder model. Folder model ini saya tambahkan yang sebelumnya di panel 2 hanya ada course, enrollment, dan student. Saya menambahkan lecturer dan persen. Kemudian folder driver yang driver 1 dan driver 2. Pada panel 5 saya menambahkan kelas baru person sebagai superclass. Kelas person digunakan untuk menampung atribut umum yang dimiliki oleh student dan lecturer. Kenapa perlu? Karena pada panel 2 atribut seperti nama dan program studi ditulis ulang di beberapa kelas, sehingga terjadi duplikasi. Jadi pada panel 5 saya menerapkan prinsip inheritance supaya atribut yang sama ditulis hanya sekali saja di satu kelasnya. Sehingga dengan adanya person, student dan lecturer tidak perlu mendefinisikan ulang nama dan prodi. Kemudian struktur kodenya menjadi lebih rapi. Pada kelas student dan Java ini merupakan turunan dari person yang ditunjukkan dengan penggunaan S dan person. Ada atribut tambahannya yaitu name dan year. Student mewarisi nama dan prodi, dan menambahkan name sebagai identitas mahasiswa dan year adalah sebagai tahun masuk. Hubungannya ke soal, kelas ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang nantinya akan digunakan dalam proses enrollment dan perhitungan IPK. Kemudian lecturer Java, kelas lecturer Java ini hampir sama dengan student Java, menggunakan S10 person karena digunakan untuk merepresentasikan dosen dan menghubungkannya dengan mata kuliah melalui inisial. Kemudian course Java, kelas course digunakan untuk menyimpan informasi mata kuliah. Atributnya kode, matkul, kredit, passing grade, dan inisial. Inisial itu yang lulusan pengampu, passing grade itu minimum lulus, kredit jumlah SKS, matkul nama matkuliah, kode dan kode matkuliah. Pada implementasi ini, relasi dengan dosen masih disimpan dalam bentuk string inisial. Idealnya, ini bisa dikembangkan menjadi relasi objek. Tapi dalam solusi masih menggunakan pendekatan sederhana. Hubungannya ke soal, kelas ini digunakan untuk menentukan SKS dalam perhitungan IPK, kemudian menyimpan informasi dasar mata kuliah di bagian sebelumnya. Kemudian enrollment Java. Enrollment untuk Java adalah kelas yang merepresentasikan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Atributnya ada ID, name, tahun course atau tahun ajaran, kemudian semester, dan grade. Fungsi utamanya enrollment menyimpan siapa yang mengambil mata kuliah apa
dan di semester apa dan tahun berapa, serta nilai apa yang diperoleh mereka. Kelas ini sangat penting karena digunakan untuk menyimpan histori nilai, kemudian mendukung perhitungan IPK, kemudian menangani kasus pengulangan mata kuliah. Penjelasannya di driver 1. Driver 1 ini merupakan program utama yang menangani input dan output data akademik. Cara kerjanya yaitu program membaca input per baris, kemudian memproses berdasarkan perintah seperti lecturer add, kemudian course add, kemudian student add, enrollment grade, dan student details. Penjelasan tiap fiturnya ada lecturer add, yaitu menambahkan dosen ke dalam sistem. Lecturer add itu menambahkan dosen ke dalam sistemnya. Kemudian course add itu menambahkan mata kuliah sekaligus menghubungkan dosen berdasarkan inisialnya. Kemudian student add, menambahkan mahasiswa dengan validasi agar tidak terjadi duplikasi ya. Kemudian enrollment add, mendaftarkan mahasiswa ke daftar kuliah. Enrollment add, mendaftarkan mahasiswa ke dalam kuliah. Di sini ada validasi apakah mahasiswa ada, kemudian apakah mata kuliah ada. Mahasiswa ada, kemudian apakah mata kuliah ada. Kemudian enrollment grade, memberikan nilai pada mahasiswa. Enrollment grade memberikan nilai pada mahasiswa berdasarkan enrollment-nya. Kemudian student details. Student details ini bagian yang digunakan untuk menghitung IPK mahasiswa. Perhitungan IPK digunakan dengan mengambil nilai terbaru dari setiap mata kuliah dengan menggunakan MET, kemudian menghindari duplikasi jika mata kuliah diulang, kemudian mengkonversi mata kuliah nilai huruf ke angka, kemudian menghitung bobot, mengkonversi nilai huruf ke angka, kemudian menghitung total bobot nilai, kemudian membagi dengan total SKS-nya. Untuk driver 2, pada dasarnya memiliki struktur yang sama dengan driver 1, tetapi perbedaannya driver 2 ini digunakan untuk sebagai pengembangan atau pengujian lanjutan dari sistem, pertama untuk memastikan perhitungan IPK apakah berjalan dengan benar, kemudian semua fitur tetap konsisten. Hubungannya dari perubahan dari channel 2 ke channel 5 adalah penerapan inheritance-nya. Perubahan pentingnya itu penambahan persen untuk menghindari duplikasi atribut. Penambahan persen untuk menghindari duplikasi atribut. Kemudian student dan lecturer memakai extend agar struktur lebih modern dan reusable. Kemudian penambahan lecturer untuk mendukung relasi mata kuliah manusia. Setelah itu perbaikan desain, kodenya menjadi lebih rapi, lebih mudah dikembangkan. Alur eksekusinya secara umum adalah input data dibaca, kemudian data disimpan ke dalam release, kemudian validasi dilakukan, kemudian enrollment dibuat, kemudian nilainya diberikan, kemudian IPK-nya dihitung, serta interaktif output-nya ditampilkan. Kenapa saya memilih desain ini? Karena menggunakan inheritance untuk mengurangi duplikasi, kemudian memisahkan model dan driver agar mengurangi, kemudian menggunakan release untuk fleksibilitas data, release untuk fleksibilitas data, kemudian menggunakan untuk menangani pengembangan mata kuliah. Dengan implementasi ini, sistem akademik dapat mengelola data mahasiswa, dosen dan mata kuliah, kemudian mencatat enrollment, kemudian menghitung IPK secara akurat dan mendukung pengembangan mata kuliah. Baik, di sini kita akan mencoba untuk memberikan input dan mengeluarkan outputnya. Untuk cara compile-nya ada di bagian make file. Kemudian kita copy input. Nah, di sini output dari
hasil pengerjaan kita dengan output pada soal sesuai ya, sesuai. Maka apa yang kita kerjakan adalah benar. Kemudian kita kan tadi kan tas pertama, sekarang kita akan mengcompile tas kedua ya, apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini hasil output yang keluar pada hasil pengerjaan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam soal. Jadi bisa dikatakan bahwa pengerjaan praktikum ini berhasil dan sesuai dengan output yang diberikan. Baiklah Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Pak.